Kalau saya punya prinsip, itu adalah salah satu tanda-tanda bisnis Anda sukses. Kalau sudah disindir, Kalau sudah dikomplain, Oh. kalau belum dikomplain, tandanya bisnis Anda itu stagnan. stagnan. Oke, Iya, benar, pasti. siap. Ya. berarti kalian kalau punya bisnis tempat makan atau tempat bengkel sampai bunyi ngarian ngak-ngek terus ada debu dikomplain, artinya Anda maju. Iya, Nggak nggak stagnan usah ya. hanya debu atau apa, parkiran aja. Nah, Kalau warung Anda nggak usah kayu lah, warung makanan. Kalau parkiran yang beludak, pastilah komplain. pas no sih Mas. Cek, Oh ya. Pas enggak? ini lah, itu Wis ngono ae. screw. Heeh. Ya deket. Nah, pi. Ki apik oh Mas. Ki fungsi ini kayak apa Mas? Kotak cincin. Oh, kotak cincin dari palet. Iya. Keren. Simple ya. Dijualnya kisarannya berapa Mas? Ya mulai harga 50, 20 juga ada sih. Tergantung. Murah ya, terjangkau ya. Dan Ya. kelihatan elegan gitu, tinggal sesuai permintaan loh, bisa digambar juga nama nama yang nikah. Oke, tak display Mas Ben ketok. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekarang sudah malam. Jadi kemarin itu saya bikin camper van, masih project camper van yang kemarin itu yang projectnya masih lama. Terus kehabisan kayu palet ceritanya. Saya pulang ke Jombang nih. Biasanya saya beli di luar Jombang. Kemarin aduh stoknya sudah habis yang biasa beli, terus akhirnya nyari-nyari di Jombang sendiri dekat rumah. Ada satu tempat. Saya awalnya cuman beli kayunya saja. Begitu disuruh masuk sama mbaknya yang jaga di belakang, Mas kalau beli kayunya. Oke, saya masuk ke belakang. Ternyata ada tempat workshop dan itu gede banget. Yaitu ya workshop ya punya produk. Jadi kayak satu tempat gitu loh. Yeah. Ya Mas, ya nggak jauh banget gitu loh. Jadi tinggal diajarin juga nggak sih di sini Mas kadang-kadang? Iya, konsepnya kan kita apa itu? Supermarket Jati Belanda. Nah, tahan dulu Mas, jangan sampai ke itu dulu. Siap. Kita kenalan dulu ya. Oh. Kita jalan terus aja Mas. Oke, oke. Jadi ya itu kemarin kesini terus lihat produknya juga bagus-bagus, yang di belakang ini produknya semua, ini handmade semua, produk karya anak bangsa khususnya. Dan yang saya kagumin ini di kota santri loh, bikin seperti ini. Yuk kita langsung kenalan. Mas, kenalin siapa Mas? Sebenarnya jujur ini aku juga baru kenal ya kan Mas. Hari ini ketemunya ya. Iya, benar. Saya kemarin waktu beli kayu itu ketemunya sama mbaknya aja, sama penjaganya yang di sini, sama kasirnya, sama yang ngelayanin. Sekarang langsung sama pemiliknya. Mas siapa? Aku tadi lupa juga loh namanya. Mas siapa ya Mas ya? Nama saya ya Faisal, Faisal. Iya. Faisal di sini sebagai apa Mas? CEO. CEO. Nah, saya langsung ngobrol sama Mas, aku itu masih nyontek ya Mas ya, karena Iya, masih belum punya tim, jadi Siap, takutnya kan nggak masuk ya, mubazir. Aku sambil nyontek ya. Iya. Karena pertanyaannya dari netizen juga soalnya. Oke. Oke, Mas Faisal. Mas Faisal CEO-nya yang sini, berarti pemilik ini Mas ya? Iya. Keren. Tepuk tangan dulu. Mas, dari kapan Mas bikin seperti ini Mas? Dari 2016. 2016, 3 tahun menuju Covid berarti. Iya. Iya betul. Terus apa ya? Kenapa kok harus kayu palet gitu Mas? Nggak mau yang besi atau apa? ABL. Iya apa kayak gitu? Kenapa kok harus kayu palet? Setauku kayu palet itu sampah bukan sih Mas? Daur ulang sampah bukan sih? Ya, dia kan limbah. Limbah ya, limbah Iya, sampah ya. limbah. Kenapa harus kayu palet Mas? Ya, ini bahasnya kayu pak. Kenapa harus kayu palet? Iya, kenapa harus kayu Kalau palet kayu nih? palet awalnya itu kan waktu itu 2010 sudah mulai booming beberapa furnitur dari bahan kayu palet atau yang biasa orang Jawa sebut itu Jatilondo. Jatilondo ya benar, kalau Ya. di Jawa Timur tuh Jatilondo namanya. Ya, Jatilondo atau bahasa Indonesianya Jati Belanda. Jati Belanda. Belanda sama Londo emang Iya, agak iya. sedikit beda tapi Karena artinya itu sama. adalah seratnya seperti jati tapi warnanya putih, dan itu kayu eks palet yang dari impor. Jadi kalau ada pabrik-pabrik bahan utamanya itu
impor, packingnya di peti kemas itu pasti kayak kayu ini. Oh iya, ya biasa di pelabuhan-pelabuhan itu saya Iya, lihat. benar. Tapi kok bersih ya mas? Kan kalau setahu kalau Sekali di pelabuhan itu, iya di pelabuhan itu masih berserat dan apa ya orang Jawa itu telusupen gitu kalau pegang gitu. Iya, iya. Apa ya telusupen bahasa Indonesianya? Carilah di Google apa telusupen itu, nyangkut lah Iya, di situ. iya. Kenapa di sini kok bersih mas? Ya kalau lihat di belakang di tempat kayu ya masih kotor. Oh, masih kotor. telusupen. Kalau yang di sini kan udah diolah. Berarti ada pengolahan Ya, lagi ya enggak. paling nyampe Iya, sini ya enggak? pengolahan. Enggak yang dijual ya sak ngono-ngono wis PN ngono Ya, ora enggak kan? Enggak, kita ada beberapa penjualan mentah, mulai mentah melayani juga sampai setengah halus atau serut biasanya sampai finishing juga kita Sampai melayani. jadi. Ya. Bahkan custom juga, jadi mobil custom. Biasanya dijual berapa mas? Persatuannya atau Mulai di harga 7.000 7.000 1 meter, 1 meter lebarnya lebarnya 9. 9 ya segini lah ya mas ya segini ya lumayan ya mas ya. Ya kalau dulu ya murah, Kalau ini dulu. termasuk mahal sekarang sudah. Lah Nah, kok bisa mas? Sudah banyak yang tahu. Oh iya, ya kalau di Jakarta ya khususnya kebetulan saya tinggalnya di Jakarta. Banyak kafe sekarang itu udah memakai palet semua. Iya benar. Dibilangnya itu karena otentik, kadang dibakar-bakar juga tuh. Benar, ya. Terus seratnya keluar. Ya banyak nih contohnya di sini. Nah, tuh langsung diambil itu. Ya bener kayak gini nih seratnya nih. Ini dibakar ya mas, teknik bakar ya. benar. Nah di Jakarta itu udah banyak banget kayak gini dan kalau di Jakarta malah mahal loh mas. Jadi saya kemarin di Jakarta ya beli satu yang ukuran kali itu 1 meter kali lebarnya pokoknya Yeah. segini lah. Itu satunya masih 15.000 mas. Masa? Padahal itu masih deket sama Priok. Soalnya aku tahu pernah lihat Priok itu kayak ada yang Iya. borong satu truk kayak gitu. Karena deket gitu loh. Harusnya lebih murah loh. Ya atau mungkin karena booming itu kali ya. Iya. Memang Bisa jadi. karena bumi. Benar. Nah, terus tadi ngomongin kayu mas ya. Pertanyaan netizen apa ya? Ini untuk mengelola tempat. Ini kan limbah ya mas. Apakah nggak mengganggu sebelahnya? Ataukah emang mas sudah menyiapkan sedemikian rupanya biar aman dan emang ya ngomongin kayu kan pasti ada debu itu ya. Iya. Kalau ngomongin ngamplas kayak Iya. gitu kan ya kan? Gitu. Ya kalau dulu kan masih awal-awal workshop saya kan saya ngerjakan sendiri belum mengganggu. Ya lama kelamaan ya akhirnya ganggu juga. Beberapa tetangga komplain seperti itu kendalanya lah tukang kayu. Tapi kalau saya punya prinsip itu adalah salah satu tanda-tanda bisnis Anda sukses. Kalau sudah disindir, Kalau sudah dikomplain, Oh. kalau belum dikomplain tandanya bisnis Anda itu stagnan. oke. Iya, benar pasti. siap ya. berarti kalian kalau punya bisnis tempat makan atau tempat bengkel Iya. sampai bunyi ngarian ngak-ngek terus ada debu dikomplain artinya Anda maju. Iya, Nggak nggak stagnan ya? usah hanya debu atau Nah. apa, parkiran aja. Nah, Kalau warung Anda nggak usah kayu lah, warung makanan. Kalau parkiran yang beludak, pastilah komplain. itu sebenarnya apa ya filosofi orang Iya. bisnis ya Mas ya. Kalau kita nerimanya itu baper bahasanya sekarang, ya kita akan down, paling down akhirnya nggak usah usaha deh, berhenti banyak komplain ternyata. Padahal itu adalah salah satu tanda kemajuan dari bisnis Anda. Oke. Berarti inget-inget ya teman-teman. Jadi kalau Anda dapat komplain, jadikan itu semangat untuk Iya. berbisnis malah. Iya, karena- Jangan down. Ntar dikomplain dikit, yuk kita cari tempat lain yuk yang lebih sepi. Oh, malah ngulang lagi ya Mas ya. Iya, ini itu salah satu step naik level berikutnya untuk mengatasi komplain itu bagaimana. Oke, siap. Itu masukan itu baru saya dengar juga. Karena saya juga punya bisnis di Iya. kedai kebetulan. Iya. Sempat banyak komplain Wah, tentang parkiran itu. Berarti mulai Iya. bau Ya, uang. tapi saya rasain memang setelah komplain itu banyak apa? Ya emang rame. Ya, memang Serasa rame. iya ya, kok tamunya banyak ya. Semakin tamunya banyak, ya Jelas. semakin banyak komplainan ya. Iya. Ya, Bayangkan aja usaha-usaha besar yang mendunia, berapa hari dia menerima komplain? benar juga ya. Bahkan per menit juga Iya. ada ya. Ya kan, toko-toko online besar itu atau jasa pengiriman itu berapa menit sekali komplain orang?
Kalau dia yang punya CEO-nya baper, mati dia. Bangkrut malah. Memang mikir di komplain terus. Tapi aneh sih Mas, kalau CEO baper karena gara-gara dapat komplain, berarti nggak ada semangat bisnis itu Mas ya. Iya. Yang nikmat itu di situ, berarti ada komplain, ada uang. Mas, kalau untuk kerajinan sendiri target marketingnya itu gimana sih Mas? Saya itu kan asalnya dosen. Jadi sebelum buat seperti ini, saya itu nggak punya keturunan mebel, apa itu orang tua atau orang tua dari keluarga, dari istri maupun keluarga dari saya itu nggak ada lah. Saya itu guru dan dosen, nanti tiba-tiba punya pemikiran seperti ini, itu pengen buat furnitur sendiri gitu aja di rumah. Awalnya itu. Dulu dosen apa Mas? Bahasa Indonesia, ya sampai sekarang sih. Dosen bahasa Indonesia pindah ke kayu. Nggak pindah sih. MPD. Tuh, itu jabatannya ya. Itu maksudnya sarjana pendidikan, magister pendidikan, tapi usahanya kayu. Usahanya kayu. Nyimpang ini loh. Ini Masnya, ini cita-cita yang di dulu ya Mas ya. Ternyata ketemunya cita-cita di sini ya kan. Gini kan jatuhnya. Ya, tapi keren sih Mas. Banyak sih orang sukses khususnya yang emang keluar dari zona nyaman, dan bapak ibunya kadang dulu waktu sekolah kamu harus jadi orang kantoran begini ternyata waktu berjalannya proses mereka malah menemukan jati dirinya masing-masing. Malah benar. Contohlah dia jualan toko, ternyata tokonya banyak cabangnya kayak Masnya ini. Tapi kalau guru ke tukang mebel itu kayak terlalu begini terus ketemu lagi di sini ya, nggak apa sih Mas. Itu wajar ya Mas ya, sah ya. Akhirnya konsepnya itu kalau punya gawe ya seperti muridnya. Betul, ngajarin kan Mas ya. Tapi nggak diajarin SPO kan. Apa itu SPO? Apa ya, kalau bahasa Indonesia kan subjek predikat objek ya kan, mesti ada itu kan. Langsung nyambung ke bahasa Indonesia, saya sampai lupa. A I O E O itu kalau nggak salah. Ya itu berarti dulunya malah dulunya malah guru ya Mas ya. Dosen di Unwaha. Dosen di apa? Unwaha. Universitas Wahab Kasbullah. Di mana itu Mas? Depan kampus, depan. Oh iya teman-teman di sini ada kampus, lupa saya. Jadi di sini tuh Jombang itu terkenal banget kota santrinya ya Mas ya. Iya. Jangan-jangan Masnya juga santri nih? Iya. Loh kan? Asal saya Sidoarjo. Tadi saya tuh perjalanan ke sini tuh mikir, ini jangan-jangan santri juga ya. Tapi ya gitu, ya keren sih santri tapi bikin usaha yang jauh dari kesantriannya ya kan. Ya kan? Jadi kan harusnya jadi guru ngaji lah kayak gitu. Ya? Jadi apa yang tentang agama gitu. Ini mebel sih keren. Ya mana ya Mondo Bismillah kalau bahasanya santri itu. Perjalanan hidup Berangkat gitu aja Bismillah. betul Mas, saya juga setiap jalan harus Bismillah. Konsepnya Mas, konsepnya sendiri nih apa Mas tempat ini? Konsepnya adalah galeri karya api kan namanya. Nah, itu. Oh ya, Instagramnya ada apa namanya tadi? Kayu api. Kayu.api kalau nggak salah. Iya, enggak itu. Nah, nanti aku tulis di bawah deh, ya, biar gampang Mas, biar nggak ini. Ada beberapa cabang soalnya. Oh iya, benar. Takutnya bukan Masnya yang megang kan? Iya. Konsepnya apa tadi? Konsepnya galeri karya api itu ya sing jelas apa ya? Kita punya saya itu melihat sebelumnya, saya cerita sedikit ya. Sebelumnya sejarahnya itu banyak juga nggak apa-apa, waktu saya panjang loh. Tenang. Satu batang rokok habis nggak masalah kok. Sebelumnya itu simple. Ketika saya bisnis, saya dulu pernah mengajar kewirausahaan sih. Jadi sempat dibagi oleh kurikulum itu kasih kewirausahaan. Saya itu malu kalau saya jadi dosen kewirausahaan, tapi nggak punya usaha. Dari situ terinspirasi. Saya ini sekolah tinggi-tinggi, nggak mau jadi pegawai negeri. Ya, padahal enak, menjanjikan loh Mas. Sangat menjanjikan. Kenapa kok nggak mau? Jadi terus kemudian dari situ berpikir kalau saya pebisnis dengan pengalaman mungkin kuliah saya walaupun dengan jurusan yang berbeda, tapi kan dalam konsep apa itu manajemen dan lain-lain, ya intinya kedisiplinan lah. Nah akhirnya saya melihat setelah berkembang dari awalnya itu buat souvenir kecil-kecilan atau mebel sendiri kecil-kecilan yang tidak ala-ala pencong-pencong karena bukan tukang. Iya, karena guru tadi loh. Iya, bahkan beli alat
apa itu serut atau apa itu nggak tahu namanya saya. Jadi kalau ke toko bangunan atau toko alat teknik itu ya bilang ini gambarnya. Sama Mas. Apalagi sekarang teknologi handphone bagus Mas, tinggal difoto doang terus keluar namanya kayak gitu ya kan, kalau nggak salah. Saya juga belajarnya gitu saya. Terus kemudian dari situ apa ya, mencoba karena sudah menjadi profesional, punya anak buah 1, 2, punya mulai pegawai, ada yang bantu lah gitunya, sampai pesanan, mulai proyek hotel dan lain sebagainya. Nah ini sudah mulai profesional kan, mau tidak mau akhirnya satu saya CV-kan dulu. Oh berarti udah CV nih Mas ya? Ya sudah Keren. berbadan hukum. Kemudian yang kedua, ini harus profesional, caranya gimana ya ini. Saya melihat dulu ke kawan-kawan mebel yang sudah berdiri. Itu rata-rata satu ya, kelemahannya nggak punya kantor. Kita nemuin tamu pasti di atas kayu itu. Ya memang keren sih kalau itu podcast ya. Iya keren. Cuman kebutuhan visual bagus, tapi ya, kalau buat pelanggan ya profesional, akhirnya nggak nyaman. Nah, saya harus punya tempat yang nyaman. Walaupun dulu tempat saya bukan seperti ini ya. Oh belum ya? Pasti atasnya dulu itu pakai banner gitu aja. Pakai banner. Iya. Jangan banner partai lagi. Enggak. Oh enggak lagi. Banner bekas acara kampus gitu aja bawa pulang. Sama aja berarti. Ya, itu aja awalnya. Ada di Instagram saya di awal-awal kantor saya itu seperti apa awalnya. Stalking nanti ke bawah biasanya, paling bawah biasanya. Iya benar. Jadi itu kontrakan Mas. Kontrak ya, bukan rumah sendiri. Satu petak ukuran 2,5 kali 3 meter itu buat kantor awalnya. Pokoknya satu petak 2,5 kali 3 meter. 2,5 3 meter. Ya, ada meja satu CEO gitu, gayanya ada tulisan CEO gitu. Padahal ya cuman gitu aja. Padahal gitu aja. Cuma cita-cita tinggi gitu aja. Iya nggak apa-apa, ekspektasi tinggi Mas, biar kalau jatuh kan di tengah gitu, nggak terlalu ke bawah gitu. Tapi kalau jatuh ke bawah ya jangan. Ntar ekspektasinya karyawan kan turunnya malah pengangguran tuh malah. Biasanya gitu. Akhirnya dari situ apa ya, sudah mulai terbiasa. Pegawai saya pun juga saya terbiasakan disiplin dalam artian deadline. Yang terpenting di deadline. Kelemahan rata-rata jasa furnitur atau mebel custom, yaitu waktu yang bereset terlalu jauh. Maksudnya waktu yang bereset terlalu ya jauh? contoh saya masnya pesen ini 1 minggu, jadinya 1 bulan dengan berbagai macam alasan. Kenapa itu Mas? Ya. Oh sih Mas. Wah ini kopinya datang. Ini menarik nih, ada gini Mas. Terima kasih. Makasih ya Mas. Iklan, bukan iklan sini tapi Kan. ini kudapan. Ya terus tadi bereset tadi loh Mas. Ya, bereset. jadi tidak sesuai deadline intinya. Jadi akhirnya saya buat sistem, ada di kantor saya ada papan tulis untuk tanggal masuk, proses, kemudian selesai kirim, sampai seperti itu. Saya akhirnya ada di kantor saya mulai agak besar, ada komputernya. Masih komputer ya, belum laptop itu Mas? Belum, sekarang aja masih komputer. Oh masih, tapi kan monitornya udah beda. Oh iya. Nggak TV gitu kan, nggak kotak Bener. gitu. Nggak ada soalnya. Terus kemudian mulai ada tukang desain, saya masukkan, ada anak cewek yang mungkin buat untuk apa itu kasir, untuk resepsionis, dalam artian seperti itu. Nah, sebenarnya saya bentuk supaya mebel saya beda. Konsepnya gitu. Oke, jadi beneran dikonsep untuk sesuatu yang beda ya, nggak itu aja, maksudnya menerima tamu di workshopnya. Ya, yang mungkin kotor mungkin workshopnya ya, gitu. tapi kalau kotor tapi itu tempat workshop kan keren Mas. Daripada kotor itu tempat kayu gondongan tumpuk-tumpuk gitu kan, itu kurang menurut saya sih. Ya akhirnya saya punya kelas sendiri. Nah. Gitu loh. Nah, akhirnya punya kelas orang-orang yang mungkin pengen tepat waktu. Nah gitu, rata-rata kan mebel menurut survei atau observasi saya itu kurangnya di situ aja sih. Ini untuk saran aja untuk kawan-kawan supaya permebelan Indonesia lebih maju ya. Dengerin nih. Kita itu kalah dengan IKEA. Saya sebut namanya. Punya. Mohon maaf Nggak apa-apa. Ya, Itu milik Swedia ya kan kalau ya. Padahal kita orang Indonesia yang punya kayu luar biasa Betul. banyaknya. Dan
kayu di luar negeri itu mahal loh mas. Iya. Dan di sini murah banget. Terus kemudian tukang kita itu handmade semua. Iya. Ya kalau menurut saya IKEA sama aku tadi udah sempat lihat-lihat ya barang-barang di sini mas ya. Iya. Itu hampir sama loh mas sebenarnya. Hampir loh mas. Ya ada yang sama malahan. Ya jelas. Ada banyak dan ada yang bahan-bahan seperti ini. Dan inilah Indonesia gitu loh. Kita anak-anak bangsa yang katanya mohon maaf saya itu dulu itu punya keinginan gimana sih caranya pengusaha-pengusaha Indonesia ini maju. Kita tidak cinta dengan produk-produk yang dari luar yang dalam tanda kutip mahal pun kita beli. Betul. Tapi kalau kita beli sesama temen yang istilahnya itu kita orang Indonesia asli, terus kemudian nawarnya itu luar biasa. Luar biasa apa ini? Luar biasa murah. Nah, itu udah terjadi sering Mindset terjadi. itulah yang Iya. menurut saya salah satu mindset yang salah. Padahal handmade itu mas ya. Iya. Dan nggak ada apa? Ya karena kita itu kulitnya coklat, kemudian ya mohon maaf ini bahas agak orang Indonesia kan coklat. Iya. Gitu loh, rata-ratanya kan Nggak apa-apa coklat. kalau bahas tentang emang fisik is oke, tapi kan nggak terlalu dalam. Coklat, bener Iya mas kan? iya. Terus kemudian tetangga sendiri dalam artian gitu, kulit coklat itu namanya orang Indonesia gitu loh. Coba kamu matang. Kemudian tetangga sendiri, wah murah pasti tetangga sendiri. Kalau dikasih harga yang normal, nggak usah ngomong mahal. Nah, Langsung dihancurkan. Wah, mahal gitu. Tapi kalau kita beli dari yang mungkin kulit putih, iya. Harga segitu, wah ini oh iya, pas ini. bagus, Nah, ini dari Eropa. Ini dari gitu. Bangganya Bangga. luar biasa. Padahal di negara kita banggalah produk lokal, nah, kan? Statement itu harus kita pegang teguh benar-benar kata-kata banggalah dengan produk Indonesia, produk Iya. sendiri, produk lokal itu harusnya kita pegang sih. Ya, Karena makanya emang itu. produk kita berani bersaing di kompetisi di pasar internasional juga kan mas. Nah, dari situ bener masnya. Tadi dari situ itu saya menganggapnya kita harus beda. Saya ini pengusaha muda. Dalam artian saya sekarang umur 35, waktu itu umur 30 saya. Usaha. Masih remaja ya, masih muda lah itu mas. Enggak muda sih ya, mateng lah Ya, ya. mateng. Umur 30 sebelumnya usaha kaos sih. Oh Ya, sebelumnya udah. sebelum kaos mulai umur 20 tahun saya udah mulai usaha. Keren. Suka bisnis. Berarti entrepreneur ini berarti. Mulai cuci motor. Oh berarti benar merintis dari bawah ya mas? Iya, orang Malah nggak sesuai dengan kuliahnya ya semuanya Nggak ya? sesuai. Cuci motor, kemudian kaos, percetakan dulu. percetakan. Ya foto studio itu Ah. waktu itu zaman itu ya, terus rental komputer pernah juga. Jauh banget sama ya, proses akan berbanding lurus dengan hasil sih sebenarnya. Hasil akan berbanding lurus dengan proses, kebalik tadi. Ya kalau ngomongin tadi ya mas ya, tetangga sendiri sebenarnya itu udah tercatat di pidatonya Pak Karno dulu. Oh gitu. Saya perang melawan negara luar, saya berani, saya pasti menang. Tapi kalau saya disuruh perang sama saudara saya sendiri, saya kalah. Kulitnya sama. Kita Saya nggak pasti tahu mana kalah. lawan mana musuh. Itulah. Teman. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama ini mas, sama Iya. pegawainya juga tadi. Kok ada tulisan sekolahan workshop Ya, gitu. Man 3 Jombang. Ya karena gimana ya, saya alumni juga. Alumni Man 3 Jombang. Terus kemudian workshop ini sudah lama sekali. Dan kurikulumnya mungkin atau produk-produknya sudah mulai bahasanya ya kurang kekinian lah. Nah, Pak Kepala yang baru itu visioner banget orangnya. Akhirnya dia melirik seorang alumni yang saya ini ibaratnya seonggok alumni. Sepotong alumni. Oh ini kok luar biasa menurut beliau loh ini. Nah, akhirnya saya ditarik, mau nggak jadi guru ngajarin ya, Balik kan akhirnya mas, Iya. jadi guru ya kan. Setelah melampaui berapa kali proses itu mas, ternyata balik-balik lagi. Nggak mau banjir berarti mas. Iya. Terus? Ya akhirnya Pak Kepala beberapa kali sih untuk menarik saya, tapi saya karena kesibukan bisnis sendiri kan, ini kecil-kecilan harus fokus ya, karena nggak bisa saya. Konsisten juga ya. Ya terus kemudian ya segini aja sama bisnis kamu pindah. Ditarik malah. Kamu jadi pimpinannya di sini, workshop sini, nanti
koordinator keterampilannya, kepalanya, kemudian kamu ajari murid-murid MAN supaya hasil produknya tidak hanya bisa buat tapi bisa jual. Jadi kari berarti ya? Ya, usaha kamu tetap jalan. Nah, itu ceritanya kenapa kok di sini kok gabung sama sekolah. Tapi sering kolaborasi juga dong sama sekolah-sekolah lain gitu Mas? Kalau itu belum sempet sih, karena baru 1 tahun lebih. Oh baru 1 tahun, Iya, tapi udah gede gini ya Mas? Maksudnya udah bagus gini dan ya ini yang konsep saya, sebelumnya kan kelas ini. Oh, di sini ada papan tulis biasanya ya. Iya. Sekarang jadi kayak gini. Ini jadi ruang teorinya diganti di sebelah gitu ceritanya. Untuk ikut-ikut lomba pameran gitu Mas, sering juga? Ya kalau itu ya dampingin adik-adik peserta didik untuk ikut lomba-lomba keterampilan mebler, furnitur, desain furnitur. Untuk anak-anak MAN ya. Ya. Tadi sekilas cerita tadi pernah menang lomba pameran atau apa tadi Mas? Baru kemarin itu. Baru kemarin banget, masih hangat nih. Menang apa Mas? Ya lomba expo, stand expo. Ya, nomor 3 sih. Se-Indonesia, Madrasah Aliyah se-Indonesia. Jadi kalian melihat karyanya udah keren ya kan? Terus dia ikut lomba expo se-Indonesia juara 3. Ini musuhnya ini nggak mungkin loh cuman 5 orang atau se-Indonesia. Kalau se-Jombang 115 dia menang juara 3 ya. Serta 115. Itu pesertanya 115 itu seluruh Indonesia tapi menang tuh. Sekolah. Inspiring people banget seperti konsep podcast hari ini. Masnya ini emang keren banget. Mungkin ada sharing Mas kayak buat pembisnis yang lain. Minum. Ya boleh. Minum aja Mas dulu Mas. Kalau ngomong terus malah nggak enak nanti. Ya untuk sharing apa ada mungkin tips, trik, keseruan untuk mengelola satu bisnis biar konsisten. Karena podcast ini aku bikin untuk targetnya UKM juga sih Mas, mengangkat UKM daerah gitu loh. Mungkin ada tips, nah kan setiap CEO kan pasti punya tips dan trik masing-masing gitu loh Mas. Ya. Pasti punya. Kalau Ya, dari mungkin Mas apa? kalau saya agak nyeleneh karena saya orang sastra. Nah ini keren ini, oke tak dengerin Mas apa ini. Saya suka nyeleneh-nyeleneh ini Mas. Ya jangan jadi pengusaha lah intinya. Jangan jadi pengusaha. Terus jadi apa Mas? Ya kalau apa itu jadi pengusaha itu berat intinya gitu. Iya. Tapi kalau nggak konsisten lebih berat lagi. Betul. Ya tadi dibilang jadi CEO pun jangan lembek ya Mas ya. Iya. Jangan baper. Kena masalah dikit. Rata-rata Mas itu orang milih kita kan orang tua kita itu 80-90 kan. Rata-rata pendidikannya di tahun-tahun itu. Kan. Itu memang tahun-tahun istilahnya industri. Jadinya banyak mindsetnya itu seragam, berseragam, di era gempuran seragam. Iya. Saya geraji. Seragam, berkantoran, ya kan seperti itu. Sudah bagus. Sama. Itu sudah bagus. Nah kadang-kadang mereka atau yang memilih itu jadi pegawai kan sudah enak. Berpikir untuk menjadi pebisnis. Ini yang bahaya. Oke. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena saya sendiri dulu juga pegawai kan, saya dosen kan. Kalau sudah berpikir seperti itu, kalau setengah-setengah bahayanya nanti di tengah jalan. Enggak, dia sudah baik-baik ada di kantor itu. Kemudian dia nyuri-nyuri waktu. Kalau saya santri ya menurut saya nggak barokah. Gitu bahasanya. Nggak barokah. Kemudian sudah mulai ada gangguan di kantor. Akhirnya dipecat. Usahanya karena setengah-setengah juga nggak jalan. Udah dipecat, kepikiran wis malas usahanya. Itu yang terjadi teman-teman saya seperti itu. Gitu. Nah itu coba-coba maksud saya. Nggak boleh bang coba-coba. Iya. Kalau memang milik bisnis konsisten. Resign dan konsisten ya Mas. Iya. Pasti gitu aja. Jangan coba-coba. Nah, buat teman-teman pembisnis lainnya nih. Jadi kalau emang kalian udah terjun di dunia bisnis, kalau udah basah ya udah basah sekalian ya Mas. Ya. Jangan setengah-setengah, ibarat orang nyemplung setengah-setengah lah ini biar atas kering dulu gitu. Enggak. Karena banyak omongan seperti ini. Ya saya nggak resign dulu. Saya nata dulu yang luar. Nanti kalau luar sudah settle baru saya keluar, nggak mungkin bisa. Saya mau niru ini sebenarnya. Iya. Kalau bisa loh maksud saya. Saya ngomongannya bisnis Mas ya. Kalau ngomongannya mungkin bukan bisnis, iya. Oke lah ya. Tapi ini bisnis loh. Bisnis itu
kita harus menguras waktu ya kan, Iya, menguras benar. semuanya. Kalau saya tahu ya, karena saya juga berbisnis juga, Iya. emang harus nyemplung di situ. Ya seperti yang ini kan juga salah satu bisnis. Apa itu Mas? Kita lagi ngapain ini? Betul. Sekarang Coba sekarang pegawai sama bisa gitu. nggak bisa jam segini Mas, janjian segini ya, aku ini nggak bisa. Mas tunggu aku pulang kerja dulu pasti gitu. Nggak enak jadinya. Sungguh luar biasa itu. Ya benar. Sekarang kan apalagi industri apapun sekarang udah banyak Ya. juga, kalau emang klik mau ke dunia bisnis ya langsung terjun, jangan Kalau setengah-setengah. udah jadi pegawai atau kerja di kantoran, fokus gimana caranya kejar karir, titik. Itu aja. Nanti jadi orang besar juga. Tuh. Yang tadi yang di belakang tadi yang diomongin Masnya bisa diulang-ulang lagi tuh kata-katanya. Motivasinya dari Masnya tadi. Iya, karena rata-rata melihat seorang pengusaha, lihat enaknya. Iya, banyak kan Punya seperti itu. mobil, Iya, mobilnya gonta-ganti, lihat enaknya aja. Padahal jadi pegawai pun kita bisa berkarir bagus, kemudian totalitas di perusahaan yang kita ikuti atau di kantor yang kita ikuti, instansi yang kita ikuti, kita totalitas berkarir di situ ya naiklah jabatan. Betul. Itu juga waktu itu juga butuh kepintaran, butuh fokus juga, dan itu halal. Betul. Nanti jangan ngelirik ya sawang sinawang bahasa Ya, Jawanya itu benar. aja, simpel aja. Dan mengukur diri kita dulu ya kan Mas. Nggak Benar, menjadi multi talent gitu loh. Iya. Ya kan orang kalau menjadi bukan bawaan ya, menjadi multi talent, memaksa multi talent. Ini diambil, tapi nggak ada satu yang benar-benar jadi. Iya memang. Benar Itu kan? dulu yang saya lakukan. Nah, seperti itu kan yang Itu terjadi. dulu yang saya lakukan. Akhirnya kalau udah tahu jalannya, oh emang aku di sini, ya udah tekunin di situ-situ. Udah. Kalau saya sih ikut hati gitu aja. Betul. Pokoknya bisnis, saya ingin bisnis orang. Saya itu saya sebut lagi, saya dosen harus S2 kan. Kan karena Masnya tadi kan wah enak ikut pegawai negeri atau ASN. Sangat Terjamin. kesempatan ini kan gitu. Pensiun masih digaji. Iya, ya kan? tapi kan mikir saya ikut hati, saya nggak bisa, ya kurang tertantang lah intinya. Hati saya lebih memilih usaha gitu aja. Siap. Kalau sekarang kan sudah umur 35 sulit saya jadi ASN. Kalau Iya. dulu masih umur 25, 30 kan masih muda. Sekarang mentok umur 21 kalau nggak salah ya. Apanya? Kalau jadi ASN gitu. Salah. Enggak ya? 35. 35. Ya, terakhir Saya masih bisa saya. masih bisa kan. Oke. Atau ASN-nya apa ya? ASN juga bagus, juga halal lah. Oke, Gitu. benar. Semua Tapi- kerjaan yang dilakukan dengan baik, benar, sesuai rule, sesuai keinginan hati, asal tidak mencuri dan membohongin orang, itu halal dan bagus ya kan Mas? Iya, mencuri dan membohongi orang pun Nah, itu itu. juga apa itu butuh ilmu kan itu. Nah, tapi jangan dipelajarin itu menurut saya. Mas, pertanyaan terakhir nih. Ini kayaknya udah nggak terasa lama ternyata Mas di jamnya ini Mas ya kan. Siap. Pertanyaan terakhir. Lebih milih kolaborasi atau kompetisi? Menurut Mas. Kolaborasi. Kolaborasi kenapa Mas? Saya punya prinsip sendiri itu bisa cepat. Tapi untuk lama sulit. Tapi kalau kolaborasi atau bersama-sama itu memang lambat untuk menuju apa itu cita-citanya, tapi bisa lama sampai turun temurun. Menurut saya seperti itu. Nggak tahu ditafsirkan apa nanti sama pemirsa. Kolaborasi ya? Iya. Tetap kolaborasi. Oke, terima kasih Mas. Siapa mau Mas? Faisal. Mas Faisal, apa aja sampai lupa dari tadi panggilnya Mas mulu. Mas Faisal atas waktunya dan Ya, karyanya sama-sama. keren, tetap berkarir, tetap smart, tetap menjadi Ya. yang terbaik lah buat Jombang khususnya Mas ya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Ini adalah podcast yang kedua, podcast Everywhere. Jadi kalian tetap ikutin terus. Mungkin ada cerita menarik, inspiring, atau bisa yang dipelajarin atau dicontek, atau langsung DM-an sama Masnya, atau mau bikin usaha Mas, aku mau bikin saya boleh, silakan kalian. Ntar aku kasih alamatnya Masnya juga, tempatnya juga, dan Instagramnya ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi dan cut.